Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa di pagi ini kita bisa berjumpa di dalam ibadah minggu yang karena COVID-19 membuat ibadah kita harus dilakukan di rumah kita masing-masing. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu yalah Bapa untuk pagi yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena kami boleh melewati hari-hari kami dalam tuntunan Tuhan di tengah wabah epidemi COVID-19 yang melanda belahan dunia, bahkan melanda negeri kami. Dan saat ini di dalam menghayati kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, menghayati penyertaan Tuhan yang tak pernah berhenti, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu di atas kami semua, agar kiranya kami dapat memahami firman-Mu ini dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal pembacaan dari Majelis Sinode GKP diambil dari kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Namun saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar nama Fanny Jane Crosby. Dia adalah seorang yang memiliki keterbatasan, seorang yang berkebutuhan khusus, matanya buta, dan dia bergumul betul dengan kekurangannya itu. Tetapi Fanny J. Crosby tidak mau bergumul sendirian di dalam menghadapi kekurangannya itu. Dia tahu bahwa dalam segala keterbatasannya, dia memiliki Yesus yang menolong dia. Dia memiliki juru selamat yang akan selalu bersama-sama dengan dia. Untuk itu salah satu lagu yang dia buat yang sering kita nyanyikan bersama merupakan ekspresi imannya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupannya dan betapa dia selalu membutuhkan kehadiran juru selamat dalam kehidupannya. Lagu itu adalah Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa di dalam lagu itu Fanny Crosby menggambarkan betapa dia selalu membutuhkan Tuhan hadir. Sehingga kemudian ketika dia sadar bahwa Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupannya, Fanny Crosby menyampaikan demikian. Mengenai kebutaan ini, Tuhan, ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Pada awalnya saya harus menjalani saat-saat yang berat untuk menghadapi kenyataan ini. Dan kemudian saya belajar untuk menerimanya. Dan kini sesuatu yang bahkan jauh lebih baik telah terjadi. Saya berterima kasih kepadamu Tuhan. Inilah refleksi dalam dari seorang Fanny Jane Crosby. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan membuat dia tahu keterbatasan yang dimilikinya bukan menjadi hambatan untuk dapat melakukan sesuatu
di dalam kehidupan. Dia tidak mau mundur ke belakang melihat apa yang kurang, tapi kehadiran Juru Selamat membuat dia bisa melihat ke depan dalam keterbatasannya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini juga bercerita mengenai seorang buta sejak lahir yang ditolong oleh Yesus Kristus. Tapi kita kembali melihat suatu kenyataan betapa tidak mudahnya kehadiran Kristus itu di dalam kehidupan. Karena ketika Yesus hendak melakukan mujizatnya, apa yang kemudian dilakukan oleh murid-muridnya? Murid-muridnya justru berbicara bahwa siapa yang berdosa? Apa yang menyebabkan seorang buta ini kehilangan penglihatannya? Dosanya kah? Dosa orang tuanya kah? Bapak Ibu, ketika kebaikan datang dalam kehidupan kita, ketika mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, bahkan pada saat kita bertekad untuk maju, hal ini sering menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Masa lalu, orang senang sekali bicara mengenai masa lalu. Orang senang sekali menarik kita untuk mundur. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru mengajak dan mengajar kita untuk menatap ke depan. Tuhan Yesus justru mengajak dan mengajar kita untuk melihat apa yang dapat kita lakukan. Karena dalam pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, Tuhan Yesus setelah ia menyembuhkan orang buta ini, dikatakan bahwa dia harus melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Orang buta ini dari bukan siapa-siapa, ketika disembuhkan oleh Yesus Kristus, dia menjadi seseorang yang berarti. From nothing to something. Dari yang tidak berarti menjadi berarti. Inilah hidup yang diberikan Tuhan bagi kita. Inilah hidup yang memang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita berarti di mata Tuhan. Hingga di dalam minggu Prapaskah ini, kita harus terus-menerus melihat apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang terlalu sibuk untuk melihat ke belakang. Kok yang lalu seperti ini ya? Kok masa lalu kita seperti itu ya? Kok begini ya? Kok begitu ya? Mengapa begini? Mengapa begitu? Hingga kita lupa bahwa kehadiran Juru Selamat mengajak dan mengajar kita untuk melihat ke depan. Namun lebih daripada itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehadiran Juru Selamat bukan sekedar bagaimana kita menatap ke depan, bagaimana kita melihat masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita. Tapi lebih daripada itu, melalui pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, justru kita melihat satu hal penting. Dia hadir. Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Seperti orang buta itu yang kemudian diusir karena pernyataannya bahwa ia sudah disembuhkan. Kristus justru memanggil dia
berjalan bersama dengan Dia. Ini kekuatan iman kita. Kristus yang hadir. Kristus bukan mengajak dan mengajar kita untuk menatap ke depan, tetapi Ia mengingatkan Dia hadir bersama dengan kita, melangkah, menatap, dan berjalan menuju masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita semua sedang dilanda ketakutan mengenai COVID-19. Kita menjadi seperti orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi tidak. Justru masa-masa ini adalah menjadi masa-masa yang penting bagi kita untuk kembali melihat relasi keluarga kita, relasi hubungan kita dengan sesama, relasi kita dengan Sang Juru Selamat itu. Kita diajak untuk melihat apakah kita saat ini sedang diam di tempat, sedang menatap belakang, melihat ke belakang, atau kita adalah orang-orang yang sebenarnya sedang siap untuk menatap ke masa depan, berjalan memasuki masa depan itu, dan melangkah bersama Yesus. Disinilah waktunya kita untuk kembali ngobrol, suami istri, orang tua anak, bersama-sama kita mengambil semangat, menentukan apa yang akan kita lakukan, berjalan ke depan bersama Yesus, melangkah ke depan bersama Yesus. Kita sadar kita memiliki keterbatasan, tapi kita punya juru selamat yang selalu hadir, menguatkan kita, mengisi kelemahan-kelemahan itu dengan kekuatannya yang tak pernah habis. Melangkahlah bersama Yesus. Kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita saat ini harus diam di rumah, kita lihat bagaimana orang buta tadi. Orang buta itu tadinya tidak berarti, tetapi ketika Yesus menyembuhkan dia, maka dia berarti. Ketika Yesus melangkah bersama dengan dia, dia berarti. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berarti. Karenanya, kalau kita sedang mundur saat ini, justru kita sedang menghargai kehidupan. Kita sedang melakukan apa yang baik. Karena kalau kita kemudian tetap sehat, kita tetap baik, maka kebaikan itu akan memberi buah. Tapi kalau kemudian kita paksakan untuk berjalan, kita berjumpa dengan orang, kalau kita sehat kita bisa tertular dan kita bisa menularkan itu kepada orang lain. Kalau kita sakit kita menularkan itu kepada banyak orang. Jadi diam di rumah adalah memutuskan mata rantai COVID-19. Tetapi lebih daripada itu, kita sedang memaknai bahwa kita berarti dan juru selamat kita selalu melangkah bersama kita. Selamat memasuki minggu ini dengan situasi yang khusus. Selamat merenungkan langkah-langkah kita bersama Tuhan. Selamat membangun kebahagiaan bersama keluarga.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.